Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yulia Sri Aprian dari Prodi S1 Kebidanan Transfer. Di sini saya akan melakukan deteksi dini autis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Ya, terima kasih. Ya Bu. Baik, di sini saya akan menutup sampiran dan pintu untuk menjaga privasi Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Aprilia yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Heni. Ibu Heni. Ibu Heni, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin mengetahui cara mengetahui bayi terkena autis. Baik, di sini sebelumnya Ibu mengetahui autis itu apa? Tidak. Ya udah, di sini saya akan melakukan dan menjelaskan sedikit deteksi dini autis itu bagaimana ya Bu ya. Nah, di sini tujuan dari deteksi dini autis adalah untuk mendeteksi secara dini adanya autis pada umur 18 sampai 36 bulan pada anak ibu ya. Nah, setelah itu adapun jadwal deteksi dini di sini pada anak prasekolah dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari ibu atau dari pengasuh atau guru TK-nya anak ibu gitu. Nah, setelah itu keluhan tersebut dapat berupa salah satu atau lebih dari keadaan di bawah seperti keterlambatan berbicara atau gangguan komunikasi atau gangguan interaksi antara anak ibu dengan orang lain atau sosialnya dan perilaku yang berulang-ulang, misalkan anak ibu sudah sudah dibilang jangan lakukan tapi tetap dilakukan oleh anak ibu ya. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan alat yang saya gunakan untuk deteksi dini autis. Di sini ada dua. Yang pertama ada chart sama checklist ibu ya. Nah, ada dua jenis, yaitu ada 9 pertanyaan yang dibawa oleh orang tua. Setelah itu ada pertanyaan diajukan secara berurutan atau satu persatu. Setelah itu ada 5 perintah bagi anak. Yang 9 itu ada 5 pertanyaan. Yang kelima itu ada perintah untuk anak ibu. Begitu ya Bu ya. Nah, setelah itu deteksi dini autis pada prasekolah yang menggunakan chart. Nah, yang menggunakan chart di sini, ajukan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring satu persatu. Setelah itu lakukan pengamatan kemampuan anak ya Bu ya, lakukan pemantauan kemampuan anak sesuai dengan chart itu sendiri. Setelah itu saya akan catat jawaban atau mencatat jawaban orang tua atau pengasuh atau guru TK ibu jika sudah dilakukan deteksi dini tersebut ya Bu ya. Nah, setelah itu saya akan melakukan interpretasi dari hasil deteksi yang dilakukan oleh saya. Setelah itu interpretasi di sini adalah yang pertama ada resiko tinggi menderita autis bila jawabannya dari checklist itu tidak pada pertanyaan A5, A7, setelah itu B2, B3 dan B4 ya Bu ya. Setelah itu di sini ada resiko rendah menderita autis. Nah, bila jawaban tidak pada pertanyaan A7 dan B4. Setelah itu adapun kemungkinan gangguan perkembangan lain pada anak ibu bila jawabannya tidak, jumlahnya 3 atau lebih untuk pertanyaan A1, setelah itu A4, A6, A9, B1 dan B5 ya Bu ya. Setelah itu anak dalam batas normal bila tidak termasuk dalam kategori 1, 2 dan 3. Nah, setelah itu adapun saya jelaskan tentang intervensi deteksi dini atau autis pada prasekolah. Nah, di sini ada intervensinya. Bila anak resiko menderita autis atau kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan ada gangguan perkembangan, setelah itu apapun yang berkaitan dengan autis akan saya rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau rumah sakit yang mempunyai poli kejiwaan gitu ya Mbak ya. Setelah itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak.
Baik, apakah Ibu sudah mengerti juga? Sudah. Sudah mengerti ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Setelah ini saya akan mendokumentasi hasil disertai dengan tanggal, terus nama dan tanda tangan saya sendiri dan Ibu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan Ibu. Terima kasih. Terima kasih.